بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, saya melihat bahwa kalau bukan karena rahmat Allah, maka tidak akan ada kebaikan yang terjadi. Fabima rahmati minallahi lintalahum, seperti itu. Karena sebab rahmat Allah lah Allah memberikan sikap lintalahum, sikap Rasulullah yang leles, jejer, lihat tali, lembut tapi kuat. Itu Rasulullah, itu rahmat Allah. Mungkin juga kita semua saat ini hadir di ruangan Zoom ini karena rahmat Allah ya Pak Mulyana, karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita ya Pak Iqbal ini, Mas Iqbal. Ini ada Mas Iqbal, saya bahagia sekali. Mas Iqbal ini seorang ahli detailing untuk kendaraan. Mobil saya dibikin berkilau sama dia. Insya Allah. Nah ini luar biasa. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, kita bukan siapa-siapa. Bukan dan tidak bisa apa-apa. Ada yang berbuat baik kemarin, mendukung kegiatan yang saya lakukan. Subhanallah, saya tidak bangga terhadap apa yang dia lakukan itu. Tapi yang saya bangga, Pak Saiful, yang saya bangga dari yang dilakukan oleh sahabat ketika berbuat baik apa? Dia dengan atau karena rahmat Allah, Allah dorong dia berbuat baik. Karena apa? Karena sepertinya, atau mungkin yakin ya, bahwa Allah sedang menunggunya di gerbang surga. Itu. Bu Emma berbuat baik. Kenapa Bu Emma didorong berbuat baik? Ya karena Allah menunggu Bu Emma di surga. Nah, nanti setan akan mengganggu. Akankah kebaikan itu istiqomah atau tidak? Nah, nanti penyebab hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah itu akan dikupas oleh Ustadz Yusuf Burhanuddin, Ustadz YB ya, kita panggilnya demikian. Nah itu, jadi Bu Emma berbuat baik itu karena Allah yang memintanya. Bu Hani berbuat baik karena Allah yang memintanya. Ya Kang Pupun, Bu Dela berbuat baik karena Allah yang memintanya. Allah mendorong kita untuk kita berbuat baik. Tinggal kita jaga apa yang sudah Allah berikan sebagai stimulasi untuk bisa istiqomah ya, yang Kang Wawan Setiawan, untuk bisa istiqomah. Ah, nanti setan mengganggu kita. Apa yang digodakan oleh setan? Kemalasan, bisa. Perasaan tidak berguna. Saya sholat begini terus kok nggak kerasa apa-apa ya. Saya sodako aja tapi tetap aja usaha nggak maju-maju. Nah gitu ya Bu Eni di Pura. Jadi ada semacam rasa malas yang tumbuh untuk berbuat baik, padahal perbuatan baik itu tidak harus memberikan dampak perasaan kepada kita. Perbuatan baik betul-betul dorongan Allah. Bagaimana Pak Budi Dilan terus istiqomah berbuat baik ya Pak Budi Dilan untuk menjaga apa yang sudah Allah anugerahkan itu. Kan ada ya Kang Widi, saya udah sodakoh terus tapi usaha saya nggak maju-maju, ada yang gitu. Sodakoh itu bukan untuk usaha maju. Sodakoh itu untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa kitanya yang bersih seperti apa? Masih tetap mau nggak sih berbuat baik itu? Meskipun kebaikan itu dibalas oleh keburukan yang dilakukan oleh orang lain misalnya. Itu istiqomah. Ya, saya kepada Pak Yaya Sudarya berbuat baik. Tapi Pak Yaya judes sama saya. Akan teruskah saya berbuat baik kepada Pak Yaya? Itu kan ujian. Seperti itu. Saya berbuat baik karena Allah. Nah ternyata Allah memberikan ujian kepada saya. Kesulitan dan lain sebagainya. Pertanyaannya akan tetap istiqomah nggak kita untuk tetap berbuat karena Allah?
Seperti apa sih berbuat karena Allah? Sederhana kok. Supaya perbuatan kita jadi ibadah. Saya menganalogikan dari yang saya broadcast tempo hari tentang Bismillah pada saat makan. Doa makan itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Kata Rasulullah, ucapkan Bismillah pada saat makan. Sebab kalau kita tidak mengucapkan Bismillah, setan akan menjaga agar kita tidak mengucapkan Bismillah. Supaya apa? Setan menjaga agar tetap ketidakhalalan makan itu menjadi makanan kita. Bukan tidak halal itu tidak selalu haram kan? Tidak halal itu bisa saja jadi mubah. Sesuatu yang tidak menjadi pahala. Bukan berarti kalau tidak halal berarti haram, tidak. Tidak halal bisa mubah, bisa makruh, bisa apa lagi? Ya, itu seperti itu. Nah, ini setan menjaga mubahnya. Jadi makan kita tidak lagi makan karena Allah. Tapi makan aja karena perut kita, karena lapar, karena makanan. Padahal Masya Allah, makan bisa jadi ibadah. Mulai semuanya dengan bismillah supaya jadi ibadah. Nah, Kang Iqbal juga pas ngedetail ya, ngebersihin mobil-mobil kita ini, mungkin bagusnya herang Bu Ema itu mobil ku Iqbal. Dia memulainya dengan bismillah. Mulai bismillah, mulai semuanya. Nah, kemudian perjalanannya betul-betul dilakukan sangat serius, maka dia akan menjadi seorang yang melakukan sesuatu karena Allah, dinilainya sungguh-sungguh. Nah, kembali lagi, jadi harus kita pahami betul. Ustadz YB tempo hari Al-Ustadz Agus Syihabuddin menjelaskan, nggak ada ikhtiar, cina gitu. Saya sampai betul-betul mencari, ternyata betul. Semua terjadi karena memang Allah mengizinkan itu terjadi. Kalau kita melakukan kebaikan, maka tentunya kebaikan itu harus kita jaga. Karena apa? Karena Allah yang mendorong kita. Sayang kalau kebaikan itu harus lepas lagi dari diri kita. Seperti pemahaman ini. La in syakartum la azidannakum. Kan kita sudah hafal ayat ini. Apabila kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Bersyukur itu memanfaatkan, ini versi bahasa saya aja, bahasa ringan ya, memanfaatkan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberinya, memanfaatkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Allah memberi saya telinga, saya pakai seperti apa yang Allah inginkan. Allah memberi saya soda, saya pakai seperti apa yang seharusnya saya lakukan terhadap soda. Ternyata orang-orang bersyukur itu dicontohi oleh mereka yang bukan Islam. Bagaimana memanfaatkan, punten ya saya sebut saja, Coca-Cola. Bukan untuk minum, tapi untuk membersihkan stainless steel, untuk membersihkan sesuatu yang karat, untuk membersihkan itu. Ternyata banyak sekali fungsinya. Itu orang bersyukur memanfaatkan satu hal untuk banyak hal. Jeruk nipis, itu bisa untuk memberikan aroma kepada makanan. Ternyata dimanfaatkan juga sebagai obat. Salah seorang sahabat saya, dia telat punya anak, Pak Awi, telat punya anak. 8 tahun kosong, tidak punya anak. Akhirnya menggunakan terapi jeruk nipis. Ya. 1, 2, 4, 16, setiap hari perasan jeruk nipis sampai berapa? 24, turun lagi, 2, terus turun. Dari 1, terus naik ke turun 1 lagi. Sampai hamil, Bu Dela. Itu pemanfaatan optimal dari sebuah benda. Belum lagi si jeruk nipis itu kalau dipakai logam kiri kanan, dia bisa menyalakan lampu sekian watt, lampu kecil memang. Oh ternyata sesuatu yang diberikan oleh Allah, kalau kita maksimal memanfaatkannya, akan memberikan la'azi dan nakum, akan memberikan keberuntungan yang lebih. Jadi bersyukur itu bukan Allah tiba-tiba memberikan nikmat kepada kita, tahu-tahu kita merasa nikmat, tidak. Karena agama itu untuk hidup, bukan untuk kematian. Ya, untuk kehidupan. Dan Allah memberikan agama ini diantaranya bersyukur. Supaya itu, dan hanya orang bersyukurlah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, setuju atau tidak. Kalau tidak bersyukur, mustahil mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan kita semua yang paham bahwa yang terjadi adalah rahmat dari Allah, kita akan menjaganya. Karena apa? Karena Allah menunggu kita di gerbang surga. Budele kemarin bersodakoh. Sodakoh budele akan terus dilakukan setiap saat, setiap hari ya Kang Ferry. Kenapa harus setiap hari Kang Ferry? Menjaga agar kebaikan ini tidak Allah cabut dari saya, kebiasaan baik ini tidak Allah cabut dari saya. Untuk apa?
Karena tidak mungkin saya melakukan kebaikan kalau bukan Allah yang mendorongnya. Kenapa Allah mendorong kebaikan untuk kita? Karena dengan rahmatnya Allah menunggu kita di gerbang surga. Rahmat itu akan kita dapatkan ketika kita merasakan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau Descartes pernah mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, maka saya boleh mengatakan dalam bahasa saya, ketika kita beriman, maka kita ada. Kalau kita tidak beriman, kita tidak boleh nyebut bahwa kita ada. Siapa yang membuat mata kita berkedip? Siapa yang membuat hati kita berdenyut? Siapa yang membuat kita hidup? Dan tentunya kita akan pasrah kalau besok lusa Dia yang akan membuat kita mati. Ya Allah, betul Ustaz Devi, sejumawa apa yang boleh kita lakukan dalam hidup ini? Boleh nggak kita mengatakan, tuh munteku urang mah, kalau bukan karena saya, ya Allah, jangan. Jangan, itu perbuatan Fir'aun ketika ditanya, dari mana kamu dapatkan ini? Hadza min ilmin indi. Ini dari ilmuku, dari pengetahuanku, dari Korun ya yang ditanya seperti itu. Ini dari ilmuku, ini dari ikhtiarku, ini hasil usahaku. Banyak bapak yang berkata seperti itu kepada anak-anak. Kalau bapak tidak usaha, kalian nggak akan bisa makan. Ya Allah, sombong sekali. Ada bos di sebuah perusahaan mengatakan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak bisa makan. Mau malas semuanya, kalau Allah takdirkan tetap berpenghasilan akan tetap. Yang jelas rajinnya kita bekerja bukan karena untuk mencari makan, popularitas, atau apapun. Rajinnya kita bekerja karena ini amanah dari Allah. Allah saja tidak pernah melupakan kita dan sangat serius merawat kita. Masa kita tidak serius merawat amanah-amanah dari Allah? Kan titipan-titipan dari Allah. Jadi sepertinya tidak pantas kita mengatakan kalau bukan karena saya, atau kalau bukan ikhtiar ini, atau bahasa jauhnya, Ibu, kalau ibu tidak hemat, insya Allah kita akan rusak, hancur rumah kita sejak saha. Banyak ibu-ibu miskin yang tidak hemat tapi tetap harirup gitu kan. Hanya tentunya ada amanah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jaga secara serius. Istri amanah. Manfaatkan istri sebagai sajadah kita untuk mendapatkan surga. Kalau hati kita teruskan ibadah, mungkin kita tidak akan pernah isi hati kita dengan amarah. Kita akan tetap jernihkan hati kita. Seperti tadi kata Ustadz Yusuf, kita sehatkan amal soleh kita dengan kejernihan hati. Kan seperti itu. Bahkan jangan sampai suami sayang kepada istri karena mencintai istri. Tapi sayanglah kepada istri karena mengharapkan ridho Allah. Rada hese memang, tapi harus terjadi. Hormatlah dan imami suami. Dan jadikan suami sebagai imam bagi istrinya. Bukan karena suami baik dan hebat, tapi jadikan suami sebagai imam karena memang Allah memerintahkannya. Kalau semuanya sudah karena Allah, semuanya tenang. Insya Allah. Quotes-nya Ersyad terakhir ini, ingin tenang, gampang. Jangan pernah membuat Allah bersekutu dengan yang lain. Jangan ada Tuhan lain dalam hidup kita. Kita akan tenang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم